Om Swastiastu, semeton titiang sinareng sami ring dijam genah, dumegi setata kenak rahayu rajang jagat ite, ngemargiang sudarmaning koripan, ngiring tan surut-surut, ngeresti bakti, majang ring ide, sang yang widewase, ide bedara sesunan sinareng sami, para guru-guru gaib, para penuntun, roh gaib, roh suci, agar selalu menuntun kita dalam hidup kita, sehingga kita mampu beraktivitas, melakukan kebaikan kepada diri sendiri, kepada semua makhluk hidup, kepada alam semesta. Berbahagialah semua makhluk hidup, tenang damailah alam semesta. Om Rahayu Swastiastu. Inggih semeton titiang sedang sami pengampuran niki nasiken segara puniki mangga wonten anggen pengeremia ring semeng puniki menyapa semeton FB sedang sami ring di berada ring video sebelumnya kita sudah membahas tentang kandepan bahwa tubuh kita itu terbentuk dari panca mahaputta, alam semesta juga terbentuk dari panca mahaputta. Rumah kita juga terbentuk dari panca mahaputta. Agar kita selalu merasa tenang dan nyaman dan damai, kita perlu menata energi di dalam rumah kita, yang mana rumah kita itu terbentuk dari panca mahaputta, agar mampu menstabilisir energi negatif yang datangnya dari alam semesta yang masuk ke dalam rumah kita, sehingga tidak bisa masuk ke dalam rumah kita, dan mampu menyaring energi positif yang ada di alam semesta itu bisa masuk ke dalam rumah kita, yang memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kita di dalam rumah kita sendiri. Rumahku, rumah Tuhan. Nah, itulah istilah yang dipakai untuk agar kita mampu selalu ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu dalam diri kita. Diri kita ada di dalam Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Nah, itu intinya. Kita perlu menata energi yang ada di dalam rumah pekarangan kita. Misalnya Budebang itu ada di Lawang Agung, dewanya Ratu Wayan Tebeng Sakti. Kemudian Dewa Ratu Wayan Tebeng adalah Batara Brahma. Beliau adalah bersifat geni semuanya ini. Angeseng amilare amirode, merusak meredeng langring yang masuk ke pekarangan kita. Jadi memusnahkan energi-energi negatif yang datang ke rumah kita, yang akan mengganggu kehidupan kita di dalam pekarangan, yang menjaga diri kita. Karena Catursana ini menjadi jaga baya jaga bila kita. Beliau tugasnya di sana. Ketika Budebang ini memurti menjadi Durgebang, ini akan bersifat panas, Durge. Jadi itu pengawakan yang geni bang. Jadi akan memberikan rasa panas kepada diri kita, karena ini bersifat panas. Nah, disinilah perlu adanya pemrosesan sekarang, yaitu mengubah, menyupat melukat Budebang ini dilukat disupat menjadi Buddha Waruna Sakti. Jadi memiliki kekuatan api yang menyejukkan, tapi sangat panas dirasakan pada energi negatif karena hitam, karena ini Buddha yang terang. Nah, begitu mungkin secara energi. Nah, di sana perlu memproses siapa. Nah, nanti kita bahas. Kemudian kita masuk ke tengah pekarangan kita yang berlingga di Biantareng Karang. Itu adalah I Ratu Duku Sakti, Ratu Made Alang Kajang, Jero Nuenang Desa, yang kalau di Karangasem itu Jero Nuenang Desa.
penguasa desa, penguasa pedukuhan dukuh sakti. Nah, inilah atau mandi jelaung yang budenya adalah Buddha kuning, yaitu Banaspati Raja itu sebagai Dewaning Bukit Gunung Alas Tarogong Tegalenggah. Nah, itulah penguasa dari di Bandeng Karang. Nah, ketika Buddhanya ini adalah Buddha kuning, berubah Buddhanya menjadi Ditya Banaspati dan kemudiannya ada Durga kuning. Ini membuat juga pekarangan kita panas, jadi bersifat api. Jadi bagaimana kita menata energi ini yang ada di Biantarane Karang itu berubah menjadi Amerta Sanjiwani. Jadi Buddha kuning itu pengawakan sira adalah lembukani. Jadi akan memiliki kekuatan bumi yang sejuk. Jadi sinar yang menyejukkan pekarangan. Kalau ini kita tata, energinya akan memberi kesejukan kepada karang dan bisa juga mengurip watas sakti, yaitu memberi pedukuhan. Jadi wilayah itu beliau yang punya kewenangan angawe pagar sakti, pemagah penyibah penyengkar. Jadi kekuatan inilah yang digunakan untuk ngurip watas wetan kidul kulon lor. Jadi tidak ada kekuatan negatif yang masuk ke dalam rumah. Kita sudah berakselerasi dengan kita menyadarkan Buddha itu, agar Buddha itu menjadi sadar bahwa dia adalah bersaudara dengan kita, agar selalu ingat tugasnya di dunia menjaga diri kita. Ya, itu tugas utamanya sebagai belajar ke depan. Kemudian kita lari ke tengah nata. Di sini ada banyak perbedaan. Jangan perbedaan itu dijadikan suatu masalah, tapi jadikanlah suatu untuk memperkaya. Mungkin ada yang lain merasa nyaman juga, merasa damai. Tapi kalau saya karena pakai acuan Pasraman Sastra Kencana, berdasarkan ajaran yang saya terima, ini berbeda. Jadi banyak sekte masuk di Bali. Ada sekte Bhairawa, ada sekte ini. Jadi ada ngelinggang Jero Gede. Jero Gede di tengah Narang. Itu Jero Gede itu kalau bahasa Jawanya adalah sebangsa jin yang sosok besar, hitam. Tapi kalau kajian keempat itu tidak masalah, mungkin sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau di tengah karang itu, kalau di Karangasem namanya pengijeng karang. Kalau kajian kan depan itu yang melinggih di sana adalah Ratu Nyoman Sakti Pengandangan, yang butuhnya Buddha Ireng, dewanya Wisnu Sri Dewi. Jadi bersifat air. Jadi karangan kalau bersifat air itu akan memberi kesejukan, ngelebur sananing tanpa tut di pekarangan. Kemudian kalau ini Buddha Ireng memurti menjadi Durga Ireng, jadi bersifat panas. Jadi kita bersifat gelap semua. Durga Ireng jadi tidak bersifat gelap. Jadi di sini ditata energinya, karena energi bisa dirubah bentuknya, dirubah sifatnya. Misalnya air pasti mengikuti bentuk, kalau dituangkan dalam gelas mengikuti bentuk gelas. Begitu juga angin. Jadi bisa dirubah bentuknya. Jadi energi listrik, energi ini menjadi energi listrik, menjadi terang, dan itu adalah energi, semua adalah energi. Tapi bentuk energi dan sifatnya berbeda-beda. Semua adalah energi. Energi itu adalah alam semesta. Alam semesta adalah yang Maha Ibu itu sendiri. Jadi itulah kita menata energi. Nah, di sini perlukan pemrosesan karang. Bagaimana merubah energi Durga Ireng yang sifatnya gelap dan sebagainya, tidak ada terang, karena Wisnu adalah hitam, warna beliau hitam adalah
bukan butuhnya adalah kegelapan. Agar menjadi terang dijadikanlah disupat menjadi amerte maha merte. Jadi sehingga apinya air ini memberi kesejukan, kedamaian di dalam rumah sendiri. Jadi begitu juga yang di Merajaan Suci lagi dua itu ada Ratu Ngurah Sakti, itu sapu jagat, Ratu Ngurah Tangkap Langit, ya, yang butuhnya butuh putih. Beliau mampu menembus alam niskala, pembuka lawang, jadi penjaga pintu para dewa. Jadi beliaulah tugasnya ini penghubung kita kepada para leluhur Tuhan di atas langit, meragayang makayang jagat sunyi. Jadi beliau juga Taksu Agung itu akan menyampaikan apa tugas kita, apa tujuan daripada kita menurunkan beliau agar beliau turun berstana di Paryangan Suci. Jadi kalau di kerajaan itu mungkin ada pengawalnya. Beliau itu sapu jagat ini berdekatan dengan Tuhan. Sehingga kalau kita berhubungan, Sang Yang Taksu Agung datang menyampaikan pesan pada saudara, sehingga dua hal ini akan mampu menurunkan ide bedara dengan kekuatan. Sesungguhnya dengan bantuan daripada Catusana Pancasana inilah mampu menurunkan para dewa. Nah, tugas daripada apa saja sih yang bagaimana sih proses pekarangan itu, mungkin caranya juga berbeda-beda. Karena di dalam mecaru eke sate ayam berumut inolah dari tulung dan sutanding diikuti dengan nama welo wiru gelang gelar sang. Ini akan memiliki urip 108 kekuatan untuk menselaraskan Buana Agung dan Buana Alit lewat pecaruan ini, agar udara yang kita hidup membuat kita sehat, api tidak membuat kita sakit, teja tidak memanasi kita, air juga tidak membuat kita air yang kotor jadi air yang bersih, membuat kita nyaman. Jadi membangun kesempurnaan raga sera dan sukma sarira. Inilah dalam pemrosesan karang, sehingga sang pemuput ini memiliki kewenangan untuk itu. Jadi kewenangannya kalau dikadamikan punya perumusan aksara untuk penyatuan Buana Agung Buana Alit. Pengawakan sabda tale sabda loke angrike miru agung perlengan yang dewata. Jadi penyatuan dan bisa agar energi-energi itu tersadarkan, agar mampu menjadi wasu dewa kuntum bakam. Tapi kalau tidak demikian, nanti ibarat karena di sini terhubung dengan surga seperti di pemerintahan. Hanya Kapolsek bisa diperintah oleh Kapolres. Kapolres bisa diperintah di atasannya. Begitu juga oleh bosnya. Kalau mungkin orang lain nanti ini banyak pengalaman teman-teman yang memproses seperti itu, karena banyak makhluk dan ditanyakan, kamu jadi apa? Kamu siapa? Merintah saya. Nah, seperti itu. Sama dengan di dunia ini, kalau hanya pimpinan, misalnya di kepolisian hanya Kapolsek yang bisa memerintahkan anggota. Nah, kalau orang lain memerintahkan, sekalipun camat kan tidak bisa, karena mereka tunduk kepada pimpinannya. Bagaimana ini kita menjadi pemimpin di saat sana? Karena inilah pemrosesan karang yang dilakukan agar Panca Maha Buddha itu
menjadi jaga baya, jaga bela, jaga padi, agar bisa Panca Maha Buddha itu terbersihkan, disupat dan dilukat menjadi kekuatan yang dapat melindungi kita, yaitu akan berubah. Kalau mungkin salah satu misalnya Buddha Bang pengawakan kita, anggapati pemutihan kita Durga Bang kasupat kita dari Buddha Waruna Sakti. Alungguh kita, ayu kita, jadi diperintahkan. Jadi di sini perlu kediatmikan yang perlu dipelajari sesuai dengan sastra kencana mungkin. Yang kedua di sini tidak menundung Buddha. Kalau menundung Buddha itu dia enak. Ketika kita kasih saji, kita perintahkan untuk pergi. Dia tidak melakukan apa-apa. Seharusnya ketika itu dilakukan, besoknya sudah tidak ada Buddha seharusnya. Karena kalau kita kembali, kita memanggil Buddha-Buddha itu, padahal Buddha itu yang kemarin menjadi dewa, kalau dipanggil sudah pasti Buddha-Buddha yang tidak terproses datang. Jadi itulah beda kediatmikan dengan kerohanian. Itu sama-sama baik. Tapi berarti karena sudah berkumpul banyak, kita kasih saji, dia pergi. Dan itu kita maturan, besoknya datang Buddha yang belum terproses, belum menjadi dewa. Nah ini lagi terkumpul banyak, lagi pergi. Nah ini juga sehingga setiap 6 bulan perlu kita mencaru. Begitulah mungkin semeton serang sami niki ngulas pengampura minap ada berbeda persepsi puniki angen referensi pembanding gitu. Bukan titiang midap menggurui dan sebagainya. Kita melakukan kaji uji dan masih banyak hal-hal yang perlu dibahas tentang merajan itu. Nanti kita akan sampaikan menurut sudut pandang yang saya pahami setelah kita menyelami ajaran Kandepat ini tentang merajan, hubungan merajan dengan tubuh kita. Bagaimana bahwa kemulan itu memiliki penegak sabda bayuda agar kita memiliki pendirian yang kuat. Siwa sada siwa. Bagaimana guru adik guru permesti guru memberi tuntunan kita. Bagaimana raga kita terbentuk dari yang Raja Dewata dan sukma kita dengan Raja Dewata yang menjadi penghubung kita sehingga terjadi penyelarasan Buana Agung dan Buana Alit. Nah ni kemanten mungkin semeton sareng sami sane durung wedang lan durang dungun wedangi ampura banget puniki sekirang langkung rusur pengampura banget. Om Santi 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 Om.